Oke, assalamualaikum. Hari ini saya kedatangan Supra X125 ya, atau Honda Karisma ini. Motor ini keluarnya mogok, jadi saya cek di kabel coil itu nggak ada apinya. Coba kita tes lagi ya, di kontak on. Oke, nggak ada apinya ya. Di sini untuk aki itu udah mati. Nah, motor ini juga udah lama ini akinya mati, udah nggak dihidupin ya. Selanjutnya yang kita cek di bagian ini ya, kunci kontaknya, karena untuk Karisma atau Supra 125 ya itu menggunakan arus DC atau half wave, belum full wave ya, jadi DC half wave. Ini ciri-cirinya ada dua ya, kunci atau kabel untuk kunci kontaknya. Untuk yang merah ini input ya, ini dari kiprok masuk ke kunci kontak, terus outputnya kabel warna merah strip hitam. Jadi yang kita cek inputnya dulu ya, kita cek kabel warna merah ini ada apinya atau enggak. Oke, saya cuma menggunakan bolam ini ya, bolam sen. Ini kita hubungin ke masa yang satunya. Satu kita tancepin ya, tancepin di sini. Oke, seperti itu ya. Kita cek kontak on, kita engkol ya. Oke, yang nggak nyala sama sekali, berarti untuk kabel input dari kunci kontak ini nggak ada apinya, untuk kabel warna merah ini. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian sini ya, jalur kiproknya. Untuk jalur kiprok udah pernah saya jelasin ya, belum lama, tapi ini mau saya jelasin lagi untuk urutan kabel dari spool sampai kiprok ya. Untuk kabel spool Supra X125 atau Karisma itu ada 3. Di sini ada kabel warna putih sama hijau, yang putih pengisian, yang hijau itu masa ya. Selanjutnya yang biru strip kuning ini adalah pulser, cuma ini doang. Untuk yang ini indikator persneling ya, atau switch netral. Selanjutnya kita cek di bagian kiproknya. Untuk kiprok Supra 125 atau Karisma seperti ini ya, ini nyatu. Di sini ada rumah CDI-nya. Untuk CDI bisa dilepas, kalau kiprok jadi satu ini ya, gede ini. Kita lepas dulu soketnya. Oke, saya jelaskan arti warna kabel atau soket yang masuk ke kiprok Karisma atau Supra 125 ya. Ini ada 4 kabel. Ada dari bawah ya, ada hijau, putih, kuning, merah. Hijau masa, putih pengisian, kuning lampu, merah kaki. Untuk kabel kuning ini enggak dari spool ya, jadi ini langsung ke lampu utama atau saklar lampu. Jadi untuk dari spool cuma kabel putih aja, pengisian doang, nggak ada kabel kuning. Jadi untuk lampu di sini Supra 125 atau Karisma mengambil langsung dari kiprok ya. Jadi input kabel putih ini masuk ke sini. Nanti kabel kuningnya itu bisa keluar arus melalui sini ya, proses dari kiprok ini sendiri. Jadi nggak melalui pengisian dari spool untuk kabel kuning. Oke, kayak gitu ya. Jadi yang kita cek di sini pengisiannya aja. Kabel warna putih ini kita cek dulu. Ini untuk mengecek spoolnya ada apinya atau enggak, atau masih normal atau enggak. Oke ya, seperti tadi saya menggunakan bolam sen ini. Kita celupin di kabel warna putih ya, atau soket warna putih ini pengisian. Kita engkol nyala atau enggak. Kalau nyala berarti spoolnya normal ya.
maaf keliru ya. Tadi yang saya colok kabel warna merah, harusnya yang ini, yang putih. Nah, oke, selanjutnya kita engkol ya. Ini kabel warna putih atau pengisian dari spool ini untuk mengecek spoolnya masih hidup atau enggak. Untuk kabel warna putih nyalanya terang ya. Selanjutnya kita tancapin seperti ini. Karena yang merah ini kan output dari kiprok. Jadi kabel putih ini pengisian masuk, terus outputnya warna merah ini. Ini warna merah ini ke kunci kontak, terus ke aki ya, untuk pengisian aki. Kita celupin dulu di sini. Ini untuk mengecek kiproknya masih hidup atau enggak. Kita tancapin lagi ya. Selanjutnya kita colokin di kabel warna merah ya. Kabel warna merah ini kita tancapin aja di samping soketnya sini. Nah, sampai kenceng ya, sampai masuk. Selanjutnya kita engkol lagi. Ini untuk mengecek kiprok. Kalau ini nyala berarti kiproknya masih normal. Akan tapi kalau ini mati atau nyalanya cuma kecil banget, berarti kiproknya udah lemah atau mati ya. Nah, berarti ini kiproknya udah mati karena di sini nggak nyala. Oke, selanjutnya kita tes ya ini kiproknya. Karena kabel merah ini nggak bisa keluar arus ya. Jadi ini saya pastikan kiproknya itu udah mati. Oke, ini mau saya coba menggunakan kiprok yang baru ya. Seperti ini. Coba kita tes, kita tancepin. Untuk CDI masih tetap di sini ya. Nanti rumah CDI-nya kan di sini. Ya udah, kita tancapin seperti itu. Selanjutnya kita cek ke kabel koilnya. Oke, di sini ya biar kelihatan. Nah, langsung nyala ya, langsung keluar apinya, berarti masalahnya itu ada di kiproknya, ini udah mati. Oke, selanjutnya kita tes ya, nyalain motornya. Kita pasang businya ya. Kita pasang coba businya. Oke, kita tes ya. Oke ya teman-teman, langsung nyala normal ya. Berarti masalahnya cuma di sini, kiproknya ini yang bermasalah. Nah, udah langsam juga enak. Mungkin sampai di sini ya videonya, ini tinggal ngerapiin aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat.